216 Fang Qiong adalah pacarku. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, siapa bilang aku pacarmu? Gadis jangkung dan menarik itu menatap Qiu Yilun dengan pandangan memikat dan memprotes. Namun, keluhannya terdengar seperti rayuan di telinga Chen Fan. Salam selesai, ketiga siswa tersebut akhirnya mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Qian Lulu dan dia adalah siswa senior yang membantu Qiu Yilun ke asramanya ketika dia pertama kali tiba. Hari ini, mereka merencanakan acara sosial untuk anak laki-laki di asrama Chen Fan dan asramanya. Itu akan luar biasa. Mata Zhang Mu berbinar gembira. Namun, Chen Fan dan Qi Wangsun tampaknya tidak tertarik dengan gagasan tersebut. Teman-teman sekamarku semuanya sangat cantik sehingga persaingannya sangat ketat. Kalian sebaiknya bekerja keras. Saat Qian Lulu mengamati anak laki-laki di ruangan itu, dia memperhatikan bahwa Zhang Mu dan Qian Lulu terlalu gemuk atau terlalu pendek, dan Chen Fan juga tidak terlihat luar biasa. Meskipun ada rasa kecewa di benaknya, dia berhasil tetap tersenyum. Baik, aku akan mencoba yang terbaik. Zhang Mu mengangguk dan berkata, dia masih perawan dan bisa berhubungan dengan siswa senior yang cantik adalah impiannya yang menjadi kenyataan. Kantin sekolah bisnis penuh dekorasi, sedemikian rupa sehingga semewah restoran hotel bintang 3. Ada makanan Cina, makanan Barat, dan makanan Thailand. Tentu saja, biaya makan di kantin ini jauh lebih mahal daripada rata-rata makan siang di sekolah. Qiu Yilun telah menghabiskan banyak uang sakunya dan memesan seluruh bagiannya. Kemurahan hatinya dengan cepat menarik perhatian Qian Lulu. Ketika teman sekamar Qian Lulu akhirnya tiba, anak-anak itu menganggap bahwa Qian Lulu telah mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Ketiga gadis itu mengenakan riasan glamor, tas tangan modis, dan tampak seperti wanita kantoran berkerah putih. Yang berdiri di tengah-tengah ketiganya sangat menarik dan menawan seperti aktris wanita. Pan Li, Liu Xiaojin, Zhou Qinya. Qian Lulu memperkenalkan gadis-gadis itu kepada anak laki-laki. Wajah Pan Li adalah yang paling tidak menarik di antara ketiganya, namun, ia mengimbanginya dengan tubuh seksi dan riasan tebalnya setengah terbuka di balik kemeja berpotongan rendahnya, mengancam akan keluar kapan saja. Liu Xiaojin jauh lebih sederhana dalam riasannya dan membawa kesan berseni pada dirinya. Terakhir, Zhou Qinya adalah yang paling menarik dari ketiganya. Dia memiliki wajah berbentuk telur dengan fitur halus, ditambah dengan sikapnya yang dingin dan menyendiri. Dia membuat semua anak laki-laki merasa gatal yang tak tergores di pikiran mereka. Qian Lulu memberitahu mereka bahwa Zhou Qinya adalah gadis paling populer di sekolah bisnis. Namun, standar Qinya untuk putranya sangat tinggi. Ditambah lagi, dia sudah punya pacar, pewaris keluarga terkemuka di kota. Jadi tolong simpan saja energimu dan gunakan pada orang lain. Melihat tatapan cabul Zhou Qinya dan Qiu Yilun diarahkan ke wajah Zhou Qinya, Qiu Yilun buru-buru menghilangkan fantasi mereka yang baru lahir. Sayang sekali, aku akan memperkenalkan saudari Qiu Yilun kepada tuanku. Qiu Yilun menghela nafas. Oh, siapa tuanmu? Pan Li menepuk bulu matanya dan bertanya. Aku yang termuda di asrama, jadi kamu tahu aku Sandi, Zhang Mu lebih tua gemuk dariku, jadi dia adalah si babi, sedangkan kakak Qi lebih kecil dan lebih tua dari Zhang Mu, jadi dia adalah San Goku, Raja Kera, sedangkan tuannya, tentu saja, adalah kakak Chen. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kakak Chen bisa tetap tabah seperti patung Buddha bahkan sebelum ayahku? Bahkan tidak banyak orang dewasa yang bisa melakukan itu sebelum ayahku. Kata Qiu Yilun sambil mengacungkan jempol pada Chen Fan. Benarkah? Lucu sekali kalian saling menelepon setelah membaca buku. Pan Li, Liu Xiaojin dan Qian Lulu terkikik. Namun, Zhou Qinya tampaknya tidak memperhatikan percakapan itu, sambil menatap ponselnya. Salam selesai, semua orang memilih tempat duduknya. Pan Li duduk di samping Zhou Qinya, Qi Wangsun di samping Liu Xiaojin dan Zhou Qinya di samping Chen Fan. Baik Zhou Qinya maupun Chen Fan bukanlah tipe orang yang banyak bicara dan oleh karena itu mereka membiarkan keduanya duduk bersama. Ah, kenapa kita tidak bermain jujur atau berani? Apa kalian semua punya pacar? Qiu Yilun bertanya sambil melihat ke arah Qiu Yilun. Qiu Yilun tinggi dan tampan, penuh energi. Konvoi mencolok yang membawanya ke sini yang terdiri dari banyak BMW, Mercedes-Benz terlalu mencolok untuk luput dari perhatian gadis itu. Melihat plat nomor mobil mereka semuanya berasal dari Provinsi Tiannan,
rumor mulai menyebar bahwa Qiu Yilun adalah pewaris kaya dari keluarga berkuasa dari provinsi Tiannan. Tidak, aku tidak pernah melakukannya. Zhang Mu menjawab dengan sigap. Sebelumnya aku punya beberapa, tapi sekarang mataku hanya tertuju pada suster Lulu. Kata Qiu Yilun nakal sambil melingkarkan lengannya di pinggang Qiu Yilun. Qiu Yilun menjauhkan tangannya tetapi tanpa banyak tekad. Dulu aku punya, tapi sekarang aku lajang. Qi Wangsun mendorong kacamatanya ke atas hidungnya dan berkata dengan serius. Liu Xiaojin tampaknya tertarik pada Qi Wangsun dan mencoba memulai percakapan dengannya, namun, sikap suam-suam kuku Qi Wangsun tidak cocok baginya. Chen Fan adalah satu-satunya orang yang mengetahui alasan di balik ekspresi serius Qi Wangsun. Keluarganya telah menjodohkannya bahkan ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Namun, dia sama sekali tidak tertarik pada pasangan yang dijodohkannya dan kebencian yang terpendam akhirnya mendorongnya untuk pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Giliranmu sekarang, Tuan Chen Fan, apakah kamu punya pacar? Qian Lulu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, semua orang akan setuju bahwa deskripsi Qiu Yilun tentang Chen Fan sudah tepat. Dia duduk dengan tenang di kursinya, tahan terhadap percakapan di sekitarnya, bahkan gadis terpanas di sebelahnya sepertinya tidak membuatnya gelisah sedikitpun. Ya, jawaban Chen Fan mengejutkan semua orang. Benarkah? Di mana dia? Bagaimana kalian bisa mengenal satu sama lain? Mengapa kalian tidak memperkenalkannya kepada kami? Kami berteman sejak kecil, dan dia ada di sini, di Universitas Kota Jin. Jawab Chen Fan. Wow, Universitas Kota Jin. Semua orang terdiam setelah mendengar ucapan itu. Meskipun sekolah bisnis berada tepat di sebelah Universitas Kota Jin dan secara teknis merupakan subdivisi dari Universitas Kota Jin, para siswa di sekolah bisnis tidak dapat dibandingkan dengan siswa dengan nilai A yang masuk ke Universitas Kota Jin melalui persaingan yang ketat. Sebagian besar anak-anak di sekolah bisnis dikirim ke sini oleh keluarga kaya mereka untuk mendapatkan gelar universitas. Pada akhirnya, gelar mereka tidak berguna seperti selembar kertas. Fakta bahwa Chen Fan punya pacar yang sebenarnya adalah mahasiswa Universitas Kota Jin mengejutkan semua orang. Pengungkapan itu bahkan menarik perhatian Zhou Qinya, saat dia akhirnya menatap Chen Fan dengan terkejut. Benarkah? Siapa namanya? Qian Lulu berhasil bertanya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa seorang anak laki-laki dari sekolah bisnis dapat berhubungan dengan seorang mahasiswa yang mendapat nilai A dari Universitas Kota Jin. Keterkejutannya diperparah oleh penampilan anak laki-laki tersebut sebagai pejalan kaki dan latar belakang keluarganya yang biasa-biasa saja. Namanya Fang Qiong, mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi. Jawab Chen Fan. Chen Fan tahu bahwa dia harus menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama sekelompok orang ini, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan apapun dari mereka. Chen Fan tahu bahwa setelah pertemuan ini, Qiu Yilun dan Qian Lulu akan bergabung. Belakangan, Qiu Yilun mencoba putus dengan gadis itu, tetapi setiap kali, Qian Lulu mampu memenangkannya kembali menggunakan trik yang sama putus asanya dengan membuat dirinya hamil. Fang Qiong. Aku pernah mendengar nama itu. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah gadis paling populer di sekolah menengahnya dan banyak ahli waris yang kaya dan berkuasa bersaing dengannya untuk mendapatkan kasih sayang. Dia juga dikatakan sebagai gadis paling menarik di antara semuanya, mahasiswa baru. Zhou Qinya tiba-tiba menyela. Rumor mengatakan bahwa dia adalah putri pemilik grup Mingde, Fang Mingde. Dia adalah seorang multimiliarder dan salah satu orang terkaya di kota Jin. Apakah itu gadis yang sama dengan pacar Anda? Menarik, cerdas, dan kaya, dia adalah lambang dewi yang sempurna. Untuk menikahi dewa seperti itu, reputasi keluarga Chen Fan setidaknya harus beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Pacarnya setidaknya haruslah putra seorang pengusaha sukses atau pewaris keluarga bangsawan berdarah biru. Menjadi orang terkaya di provinsi ini merupakan persyaratan minimum. Dia harus menjadi orangnya karena tidak mungkin ada dua gadis dengan nama dan usia yang sama di fakultas yang sama. Fang Qiong di mulut Chen Fan jelas merupakan putri Fang Mingde. Namun, tidak ada seorang pun di meja yang percaya bahwa Chen Fan akan memiliki dewa seperti pacarnya. Zhang Mu, Qian Lulu, dan yang lainnya memandang Chen Fan dengan canggung dan merasa malu padanya. Mereka yakin bahwa Chen Fan hanya menggertak, tetapi kebohongan kecil itu segera terungkap. Janji drama dan pelukan menggelitik minat Pan Li. Ini kayak, menurutku pasti orang berbeda dengan nama yang sama.
Banyak sekali mahasiswa baru tahun ini, mungkin saja ada 2 gadis dengan nama yang sama. Qiu Yilun mencoba menjelaskan. Tidak, itu dia, yang mengejutkannya. Chen Fan mengangguk dan berkata. Keheningan kembali menyelimuti ruang makan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dan berbohong bukanlah hal yang paling cerdas untuk dilakukan. Zhou Qinya mengerutkan alisnya dan memalingkan wajahnya dari Chen Fan. Pan Li dan yang lainnya tetap diam, tetapi pandangan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Mereka bahkan mulai memandang Qi Wangsun dan Zhang Mu secara berbeda setelah perilaku teman-teman mereka. Karena suasana sedang buruk, semua orang memusatkan perhatian mereka untuk menghabiskan makanan secepat mungkin dan kemudian meninggalkan pesta. Setelah gadis-gadis itu pergi, Qiu Yilun menghela nafas dan meratap, inilah kesempatanmu untuk mendapatkan pacar yang seksi. Zhang Mu duduk dengan tenang, pikirannya masih tertuju pada gadis gerah yang baru saja dia temui. Chen Fan bangkit dan hendak pergi. Dia tidak punya banyak waktu untuk bermain-main dengan anak-anak ini. Dia masih perlu pergi ke kota Jin dan mencari informasi tentang lahan terbaik untuk menanam ramuan roh. Sedikit kecurigaan melintas di mata Qi Wangsun. Dia telah mempelajari psikologi kriminal di bawah bimbingan seorang kriminolog internasional baru dan oleh karena itu mampu mendeteksi nuansa ekspresi wajah dan bahasa tubuh saat orang berbohong. Orang yang berbohong seringkali menunjukkan tanda-tanda pandangan licik dan perilaku kecil yang bahkan tidak mereka sadari. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak tanda-tanda itu ketika Chen Fan sedang berbicara. Mungkinkah Fang Qiong benar-benar pacarnya? Qi Wangsun terheran-heran karena dia curiga ada lebih dari apa yang terlihat tentang teman sekamarnya ini. Meskipun demikian, Qi Wangsun berasal dari keluarga yang sangat berkuasa, dan karena itu dia tidak menganggap kecurigaan ini terlalu serius. Setelah Qian Lulu dan teman-temannya kembali ke asrama mereka, Pan Li memprotes. Lulu, cowok macam apa yang ingin kamu ajak kencan dengan kita? Sekelompok orang dusun, pria gendut di sampingku sungguh tidak menyenangkan. Dia akan menghancurkanku sampai mati jika kita berbagi ranjang yang sama. Petik 2. Begitulah, bocah kutu buku itu tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sementara yang satunya terus menggertak seolah-olah kita bodoh. Hanya yang tinggi dan tampan di sampingmu yang tampak menjanjikan. Liu Xiaojin mengeluh. Aku pernah melihat Qiu Yilun ketika dia pertama kali tiba di sini. Keluarganya telah mengirimkan setengah lusin mobil mewah bersamanya dan masing-masing mobil itu bernilai lebih dari 1 juta. Dia pasti dari keluarga kaya. Kalau bukan karena ulah Lulu, pertama, aku akan mengambil tindakan terhadapnya. Pan Li tersenyum nakal. Saat ketiga gadis itu mengobrol satu sama lain, Zhou Qinya duduk diam sendirian dan membaca sesuatu di teleponnya. Dia selalu pendiam dan menyendiri sehingga tidak ada yang mengira dia bertingkah aneh. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Setelah Zhou Qinya menjawab telepon, dia mengangguk dan segera menutup telepon. Kemudian dia dengan cepat mengambil tasnya dan menuju ke bawah. Setelah Zhou Qinya pergi, Pan Li akhirnya berkata, pasti pacar barunya, yang mengemudikan Ferrari. Pria itu adalah pewaris keluarga kaya, semacam masalah besar di Jiangbei. Kakeknya adalah seorang jenderal dan paman buyutnya juga merupakan orang penting di provinsi ini. Tidak heran Qinya akan jatuh cinta padanya, kata Liu Xiaojin. Sudah cukup gadis, berhentilah bergosip. Qian Lulu angkat bicara, namun, suaranya juga dipenuhi rasa iri. Dibandingkan dengan pacar Zhou Qinya, Qiu Yilun bukanlah sesuatu yang luar biasa. Begitulah, kehidupan Universitas Chen Fan dimulai dengan kelas-kelas biasa. Karena cuaca yang sangat panas, latihan militer yang dimaksudkan untuk menanamkan kedisiplinan kepada mahasiswa baru harus diundur selama beberapa bulan. Qiu Yilun dan Qian Lulu dengan cepat mulai bertemu. Zhang Mu juga diberi semangat oleh teman sekamarnya dan mendapatkan nomor telepon Pan Li. Dia mengerahkan seluruh keberanian yang dimilikinya dan mengirim pesan kepada Pan Li. Namun, dia tidak pernah mendapat balasan. Qiu Yilun, sebaliknya, memberi dirinya istilah yang berat. Ia mengikuti 4 mata pelajaran di semester yang sama, bahasa Inggris, matematika, akuntansi, dan statistika. Semua orang penasaran mengapa pria yang rajin belajar itu akhirnya datang ke sekolah bisnis. Qi Wangsun meluruskan kacamata di hidungnya dan berkata, saya mendapat nilai penuh dalam matematika dan bahasa Inggris, tetapi hanya mendapat 20% dalam bahasa Mandarin.
Meskipun tidak ada seorang pun yang yakin apa pendapatnya tentang wahyu tersebut, hal ini menegaskan kecurigaan mereka bahwa Qi Wangsun adalah seorang jenius yang tidak menentu. Setelah beberapa kali melihat-lihat, anak-anak itu mengetahui bahwa Qi Wangsun selalu dianggap ahli dalam matematika dan bahasa Inggris. Dia telah lulus tes bahasa Inggris tingkat tertinggi ketika dia masih di sekolah menengah. Sebelum nilainya dalam ujian masuk Universitas Nasional keluar, banyak universitas terkemuka telah memanggilnya, termasuk salah satu dari 3 universitas terbaik di Tiongkok, Universitas Zhonghai. Namun, Qi Wangsun tidak memilih salah satu dari universitas tersebut dan masuk ke sekolah bisnis biasa di Universitas Kota Jin. Dia sering menjelaskan kepada orang lain tentang keputusannya, mengatakan bahwa karena sekolah bisnis berada tepat di sebelah kampus Universitas Kota Jin, dia hanya perlu berjalan kaki untuk menghadiri kelas manapun yang dia inginkan. Ditambah lagi, perpustakaan universitas adalah favoritnya. Liu Xiaojin dengan cepat jatuh cinta pada karakter Qi Wangsun, unik dan penuh teka-teki. Dia bertemu dengannya setiap hari di perpustakaan meskipun sering mendapat sikap dingin dari anak laki-laki itu. Sementara itu, tidak ada yang tahu keberadaan Chen Fan pada siang hari. Dia meninggalkan asrama pagi-pagi sekali dan tidak akan kembali sampai larut malam. Saya telah menyelidiki area di dalam dan sekitar kota Jin, dan hanya menemukan beberapa tempat yang cocok untuk memasang arai pengumpulan roh. Chen Fan berdiri di puncak gedung pencakar langit dan memandang ke bawah ke kota yang penuh warna dan ramai. Di depannya ada sebuah danau besar yang menempati separuh kota Jin. Danau ini disebut Danau Naga Hijau, panjang dan sempit, mengelilingi kota seperti naga hijau. Gunung Timur menjulang di tempat dimulainya danau panjang, tampak seperti mutiara di dalam mulut naga hijau. Konfigurasi inilah yang membuat Feng Shui di Gunung Timur begitu hebat. Danau itu dipenuhi dengan Qi roh yang keluar dari mulut naga hijau. Sungguh tanah yang luar biasa untuk bercocok tanam. Seru Chen Fan. East Mountain Villas adalah pengembangan real estate terbaik di kota Jin. Rumah biasa harganya mencapai 10 juta, dan rumah yang lebih baik harganya lebih dari beberapa ratus juta. Itu adalah rumah bagi banyak pria dan wanita kaya dan berkuasa, termasuk kakek Chen An, Chen Huaiyan. Saya belum bertemu kakek setelah saya kembali. Saya perlu menyediakan waktu untuk merawat penyakitnya. Chen Fan berpikir sendiri. Meskipun ia masih belum menciptakan pil peningkat esensi, namun Qi roh kayu Yi tidak kalah efektifnya dalam menyembuhkan penyakit dan memperkuat tubuh seseorang. Yang kurang adalah kemampuan untuk memperpanjang hidup seseorang. Saya pikir saya harus mengatur operasi saya di dalam Gunung Timur. Ada sebidang tanah bagus di sana. Setelah dibandingkan, Chen Fan memutuskan untuk menetap di Gunung Timur. Ada lahan terbuka yang terletak jauh di pegunungan yang sempurna untuk menanam tanaman herbal. Jauh dari kebisingan kota dan pegunungan juga memudahkan untuk membuat susunan. Setelah Chen Fan memilih tempatnya, dia kembali ke perkebunan keluarga di East Mountain Villas. Xiao Fan, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan kembali? Wajah Chen Huaiyan berseri-seri saat melihat Chen Fan. Chen Fan adalah naga sejati di keluarga Chen. Sejak Qin Hua menyaksikan apa yang terjadi setengah tahun lalu, sikapnya terhadap keluarga Chen meningkat secara signifikan. Saat itu, dia sudah sering mengunjungi mantan bosnya. Selain itu, Chen Zhenxin juga dipromosikan di tempat kerja dan secara keseluruhan, ketenaran keluarga Chen melonjak. Chen Huaiyan tahu bahwa Chen Fan lah yang membawa semua perubahan ini pada keluarga. Dia masih ingat pemandangan menakjubkan pada hari itu ketika banyak orang kuat datang untuk memberi penghormatan kepada Chen Fan. Setelah itu, lelaki tua itu mengetahui bahwa Chen Fan, cucunya adalah Master Chen yang terkenal, gembong wilayah Jiangbei. Dia mengendalikan industri bernilai miliaran dolar yang berputar di sekitar Yunwu Spirit Water. Chen Huaiyan mengonsumsi 1 cangkir air roh Yunwu setiap pagi, siang dan sore. Setelah dia melengkapi air roh dengan pil peningkat esensi dan pil arcane, dia merasakan penyakit terminalnya telah membaik secara signifikan. Anggota keluarga lainnya juga dapat mencoba air roh yang berharga dari waktu ke waktu. Kakek, bagaimana perasaanmu? Pertanyaan Chen Fan hanya berfungsi sebagai salam karena dia telah memindai tubuh kakeknya dengan kehendak ilahi dan menyadari bahwa kanker telah berhenti menyebar. Dia bertaruh bahwa dibutuhkan 1 dekade lagi untuk memberantas kanker sepenuhnya. Aku baik-baik saja. Aku meminum air roh dan pil roh seperti yang kamu katakan padaku dan sekarang aku bisa berkumpul dengan teman-teman lamaku sepanjang hari tanpa mengkhawatirkan penyakitku.
Chen Huaiyan tertawa terbahak-bahak. Pemandangan cucunya yang berharga sangat meringankan suasana hatinya. Dia sangat bangga dengan Chen Fan. Saya datang ke sini untuk menyembuhkan Anda. Saya akan menghilangkan penyakit dari tubuh Anda sepenuhnya, kata Chen Fan. Terima kasih. Bagus, bagus. Chen Huaiyan mengangguk, dia terlalu bersemangat untuk mengatakan hal lain. Lihat siapa yang datang. Xiao Fan, apakah kamu ingin nenek memasakkan makanan untukmu atau makan siang? Nenek Chen Fan masuk ke kamar dan berkata sambil tersenyum polos. Dia tidak menyukai Chen Fan karena ibunya, namun, setelah mengetahui betapa kuat dan berpengaruhnya cucunya, sikap nenek tua terhadap Chen Fan berubah 180 derajat. Terima kasih, nenek. Chen Fan mengangguk. Pasangan kakek dan cucu menyiapkan meja makan kecil di halaman dan Chen Huaiyan bahkan membawa Mao Tai berusia 50 tahun untuk merayakan kunjungan cucunya. Xiao Fan, Gexin memberitahuku bahwa kamu tidak masuk sekolah sejak tahun baru. Chen Huaiyan meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya dengan penuh perhatian. Ya, saya berada di markas militer dan bertugas sebagai sersan kepala naga Chang, kata Chen Fan dengan tenang. Chen Huaiyan adalah orang yang banyak akal sehingga Chen Fan tahu bahwa dia tidak bisa membodohinya. Orang tua itu memiliki banyak koneksi dan hanya masalah waktu sebelum dia mengetahui kebenarannya. Lihatlah, Chen Huaiyan terkejut dengan berita itu. Sersan kepala naga Chang, kudengar hanya perwira setingkat jenderal yang dapat mengisi posisi itu. Apakah kamu? Memang benar, kakek. Aku baru saja dipromosikan menjadi jenderal. Chen Fan berkata sambil tersenyum. Tubuh Chen Huaiyan menggigil, menumpahkan setengah anggur di cangkirnya. Namun, dia segera menenangkan diri dan tertawa terbahak-bahak. Haha, jadi benar. Keluarga Chen benar-benar akan lepas landas di tanganmu. Tidak ada yang berani menantang kami selama kamu masih bersama kami. Wajah lelaki tua itu berseri-seri. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa tidak puas dengan prestasi putra dan cucunya. Bahkan Chen An tidak memenuhi harapannya. Dia dingin dan menyendiri dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Namun, yang mengejutkannya, cucu bungsunya ternyata adalah kuda hitam dan mencapai kehebatan di usia yang begitu muda. Keluarga Chen dari kota Jin akhirnya akan membuat perubahan besar di dunia. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mabuk oleh rasa bangga dan kepuasan dalam pikirannya. Kakek, aku juga punya pertanyaan untukmu. Chen Fan bertanya tiba-tiba, apakah kamu tahu sesuatu tentang pembukaan lahan di dalam Gunung Timur? Maksudmu padang rumput Gunung Timur? Chen Huaiyan berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan wajah serius, senyumnya langsung menguap dari wajahnya. Tersembunyi jauh di dalam Gunung Timur terdapat padang rumput luas di mana sungai-sungai kecil mengelilingi rerumputan yang disinai matahari. Masyarakat setempat menyebutnya padang rumput Gunung Timur dan dianggap sebagai kawasan paling damai dan tenteram di Gunung Timur. Xiao Fan, kenapa kamu ingin mengetahuinya? Chen Huaiyan mengerutkan alisnya dan bertanya. Kakek, apakah ada yang salah dengan East Mountain Meadow? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu sekaleng cacing yang tak seorang pun ingin menyentuhnya. Chen Huaiyan menghela nafas dan mulai menjelaskan kepada cucunya. East Mountain Meadow menjadi lebih dikenal oleh para pebisnis setelah berkembangnya East Mountain Villas. Ukuran lokasi utama padang rumput itu sempurna untuk mengubahnya menjadi resor atau rumah mewah. Perencana kota-kota Jin sebagian besar berfokus pada lahan di sisi barat kota hingga saat ini. Perkembangan lahan di sisi timur kota membuat East Mountain Meadow menjadi sorotan. Meskipun lokasinya terpencil, banyak kelompok pembangunan yang mengincar properti tersebut. Di bawah tekanan dari banyak pihak, kota Jin terpaksa melelang tanah ini. Pada akhirnya, grup Wan Rong memenangkan tender dan membeli tanah tersebut dengan nilai 3 miliar yuan. Rumor mengatakan bahwa mereka berencana untuk menginvestasikan beberapa miliar lagi ke dalam tanah tersebut dan mengembangkannya menjadi pusat resor kelas atas. Chen Huaiyan menghela nafas dan kemudian melanjutkan, untuk memenangkan tender, grup Wan Rong berperang banyak dengan kekuatan lokal lainnya, beberapa orang tewas akibat perang tersebut. Namun, pada akhirnya, grup Wan Rong mampu muncul sebagai pemenang berkat pengaruh dan kehebatannya. Grup Wan Rong, orang terkaya di Jiangbei, Seng Ronghua. Chen Fan menyipitkan matanya dan tersenyum setengah. Shen Junwen adalah ayah dari saingannya, Shen Junwen. Grup Wan Rong juga telah mengakuisisi grup Jin Xiu setelah Chen Fan mendapat beberapa pukulan dari Shen Junwen dan jatuh dari kejayaan.
Keluarga Seng adalah lawan kuat yang hanya bisa membuat saya merasa takut dan putus asa. Namun, kali ini, saya bisa menghancurkannya seperti semut. Xiao Fan, aku harap kamu tidak meremehkan Seng Ronghua. Meskipun kekuasaannya sebagian besar terbatas di wilayah Jiangbei, dermawannya sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak perusahaan real estate kuat lainnya seperti serta perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah federal. Chen Huaiyan berkata dengan cemas, ditambah lagi, East Mountain Meadow dijual dengan harga yang tidak terbayangkan, dan bahkan Seng Ronghua membutuhkan dukungan bank untuk memperoleh tanah ini. Jadi semuanya tergantung pada uang. Chen Fan merasa ringan dengan pemikiran itu. Kakek, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki air roh Yunwu? Saat ini, aku telah menghasilkan lebih dari 50 miliar yuan. Selain kekayaan yang sangat besar, Chen Fan juga memiliki sekte lembah dewa pengobatan dan keluarga Lu. Keluarga Lu adalah tokoh yang mendominasi di Tiongkok Selatan dan kekayaan serta kekuasaan mereka tidak kalah pentingnya dengan keluarga Zhen di Hong Kong. Di sisi lain, sekte lembah dewa pengobatan, meskipun terisolasi dari dunia luar, pengaruhnya di dunia bahkan lebih besar pengaruhnya dibandingkan keluarga Lu. Mereka memiliki banyak keluarga kuat yang mampu mengumpulkan beberapa ratus miliar yuan dengan mudah. Ah benar sekali, kakek semakin tua dan melupakan air roh Yunwu. Chen Huaiyan tiba-tiba tertawa. Omong-omong, kamu tidak tahu betapa populernya air roh Yunwu. Banyak tokoh terkemuka dan taipan dari provinsi Jiannan tidak mengeluarkan biaya apapun hanya untuk mendapatkan satu botol. Setelah beberapa teman lamaku menyadari simpananku, mereka datang mengunjungiku hampir setiap hari, mencoba menipu saya. Saya bertaruh bahwa keuntungan dari penjualan air pasti lebih dari 1 triliun yuan setahun. Saat ini, Chen Huaiyan akhirnya merasa lebih nyaman dengan potensi konflik Chen Fan dengan keluarga Seng. Cucuku adalah Sersan Kepala Naga Chang, seorang Grandmaster Transcendent. Dia mendapat dukungan dari Jenderal Li dan banyak pemimpin militer lainnya, tentu saja dia tidak akan takut pada Seng Ronghua. Chen Huaiyan tertawa terbahak-bahak. Sekarang mari kita minum. Jika kamu ingin merebut East Mountain Meadow, kamu akan mendapat dukungan sepenuh hati dari kakek. Biarkan grup Wan Rong menguji kekuatan kita dan kita akan membuktikan kepada semua orang bahwa keluarga Chen telah naik ke tampuk kekuasaan. Kakek Chen Fan mengumumkan dengan percaya diri dengan suara yang menggelegar. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama Chen Fan melihat. Kakeknya menegakkan punggungnya dan menjadi begitu percaya diri. Seolah-olah masa mudanya telah kembali ke tulang lamanya, mengubahnya menjadi pemuda yang nyaring seperti dulu. Setelah makan malam, Chen Fan merawat tubuh Chen Huaiyan dengan Yi Wood Spirit Qi. Chen Fan memperhatikan bahwa setengah dari sel kanker di tubuh Chen Huaiyan telah mati. Hanya masalah waktu sebelum dia pulih sepenuhnya. Setelah itu, Chen Fan menjalani beberapa bulan kehidupan kampus yang biasa-biasa saja. Ini adalah beberapa karakter penting pada mahasiswa baru tahun ini. Qi Wangsun adalah salah satunya. Rumor mengatakan bahwa dia telah belajar di luar negeri di sebuah sekolah swasta di Inggris sejak dia masih kecil dan dia tiba-tiba dipindahkan kembali ke rumah setelah melakukan pelanggaran serius terhadap kebijakan sekolah. Dia mengendarai Lamborghini ke orientasi sendirian, membuatnya lebih mencolok daripada Qiu Yilun dan BMW 330-nya. Selain Qi Wangsun, ada dua anak muda yang menarik perhatian di antara mahasiswa baru tahun ini. Chen Fan hampir tidak terlihat di antara teman-teman sekelasnya. Karena itu, sangat sedikit perhatian yang terfokus padanya. Setelah beberapa minggu, pergaulan antara teman sekamar Chen Fan dan para gadis terjadi lebih sering, berkat meningkatnya suhu antara Qian Lulu dan Qiu Yilun dan upaya gigi Liu Xiaojin untuk mengesankan Qiu Yilun. Chen Fan putus cinta di antara gadis-gadis senior setelah kebohongannya terungkap. Meskipun Zhou Qinya duduk di sampingnya di setiap pertemuan, mereka tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Dia pergi di tengah-tengah semua pertemuan setelah menerima panggilan telepon. Pan Li memberitahu semua orang bahwa yang menelepon adalah pacarnya. Pacarnya adalah pewaris keluarga Jiangbei yang berkuasa dan dia mengendarai Ferrari seharga 5 hingga 6 juta. Sementara itu, banyak hal juga terjadi di kalangan guru dan instruktur Universitas Kota Jin. Pemilihan umum pertama Chen Fan akan segera dimulai. Banyak instruktur muda telah menunggu sejak kelas diumumkan untuk memberikan pelajaran kepada profesor tamu muda ini di kelasnya karena menggunakan Universitas Kota Jin sebagai alat untuk menghiasi resumenya. Xiao Qiong,
Pernahkah kamu mendengar bahwa profesor yang mengajar mata kuliah pilihan adalah seorang profesor tamu? Dia masih muda dan sangat tampan. BFF Fang Qiong berkata dengan penuh semangat. Dua gadis cantik yang berjalan di kampus menarik banyak perhatian orang yang lewat. Sahabat Fang Qiong baru berusia 18 tahun, namun wajahnya tampak dewasa dan gerah. Matanya yang polos akan meluluhkan hati pria muda manapun, memberi isyarat dan menantang mereka untuk menggodanya. Fang Qiong tahu bahwa BF-nya bukanlah gadis yang mudah, seperti yang mungkin terlihat dari sikapnya secara keseluruhan, dan meskipun hanya ada sedikit teman pria yang dia temui, dia tidak pernah menyetujui apapun selain kecupan di pipinya. Di sisi lain, Fang Qiong anggun dan seperti dewa. Meskipun dia tidak terlihat sangat cantik dari foto-foto hasil Photoshop, dia bahkan lebih menarik daripada Jiang Churan. Ditambah dengan nilai-nilainya yang bagus dan latar belakang keluarga yang kuat, banyak orang akan berpikir dua kali sebelum menggodanya. Oleh karena itu, sebagian besar pejalan kaki mencurahkan perhatiannya pada sahabat karib Fang Qiong, bukan pada Fang Qiong. Ah, benarkah? Fang Qiong bertanya dengan bingung. Ada rasa penyesalan yang mengganggu di benaknya sejak semester dimulai. Xiao Fan telah berjanji padaku untuk menemuiku di Universitas Kota Jin, apakah dia lupa? Ketika mereka berdua masih kecil, mereka berjanji satu sama lain untuk kuliah di Universitas Kota Jin bersama. Meski janji itu masih terngiang-ngiang di benaknya seolah baru terjadi kemarin, dia bertanya-tanya apakah Chen Fan sudah melupakannya. Tentu saja, Xiao Qiong, aku melihat kamu telah mendaftar untuk kelas ini, kenapa kamu tidak mengajakku bersamamu? BF-nya bertanya penuh harap. Kamu sekolah seni rupa, kenapa kamu harus mengambil biologi? Fang Qiong bertanya. BF-nya sangat bergantung padanya. Meskipun dia diterima di sekolah seni rupa, dia bersikeras untuk berbagi asrama yang sama dengan Fang Qiong. Berkat pengaruh keluarganya, sekolah setuju untuk mengubah akomodasinya. Tidak apa-apa, aku di sana bukan untuk belajar biologi, aku di sini untuk menemui pria tampan itu. Sahabat Fang Qiong menutup mulutnya untuk menahan tawa. Ketika mereka akhirnya sampai di kelas, ruang kelas yang besar sudah penuh dan sebagian besar siswanya adalah perempuan. Terbukti bahwa sahabat karib Fang Qiong tidak sendirian dalam keinginannya untuk memuja profesor tampan itu. Karena sahabat karib Fang Qiong adalah salah satu gadis paling populer di sekolah, dia hanya memberi isyarat tangan dan banyak siswa laki-laki berdiri dari tempat duduk mereka, ingin menyenangkannya dengan menawarkan tempat duduk mereka. Fang Qiong mendengus tak berdaya. Dia sangat menyukai sahabatnya kecuali ketika dia mencoba memanfaatkan para pria muda dengan menggunakan seksualitasnya. Zhong Yaoyao, aku tidak akan membawamu ke sini jika kamu melakukannya lagi. Fang Qiong menyerangnya. Maaf, Nyonya. Zhong Yaoyao melemparkan dirinya ke pelukan Fang Qiong seperti balita kecil dan berkata dengan suara seperti anak kucing. Tindakannya sedikit mempermalukan Fang Qiong tetapi rasa malu itu dengan cepat berubah menjadi sikap ringan hati. Tiba-tiba, beberapa teriakan terdengar dari pintu masuk. Fang Qiong mendongak dan melihat seorang pemuda jangkung dengan pakaian hitam masuk ke dalam kelas. Mata gelapnya berkilat tajam dan setiap aspek penampilannya tampak dirancang dengan tujuan estetis. OMG, dia sangat tampan. Zhong Yaoyao begitu terpesona dengan penampilan pemuda itu, dia hanya bisa menatap. Kenapa dia sangat mirip dengan Xiao Fan? Fang Qiong terkejut. Meskipun dia dan Chen Fan terpisah sejak sekolah dasar, mereka sering bertukar foto satu sama lain sejak saat itu. Oleh karena itu, Fang Qiong tahu seperti apa rupa Chen Fan. Meskipun penampilan Profesor Chen jauh lebih baik daripada Chen Fan, dia melihat kesamaan yang mengejutkan antara wajahnya dan Chen Fan. Saya guru baru Anda. Nama saya Chen Beixuan dan Anda bisa memanggil saya Profesor Chen. Chen Fan berjalan melewati podium dan mengamati para siswa. Bolehkah kami memanggilmu, Oba? Banyak wanita penggemar drama Korea yang berteriak. Chen Fan tidak menjawab. Dia melihat ke arah sekelompok gadis yang berteriak dan tatapan dinginnya tiba-tiba memadamkan kegembiraan gadis itu. Sikap Chen Fan yang acuh tak acuh dan dingin membuat mereka merinding. Materi kelasnya adalah memperkenalkan life science dan mendiskusikan masa depan penelitian farmasi. Sekarang, saya ingin memulai kelas dengan menjelaskan definisi life science. Chen Fan memalingkan muka dari gadis-gadis itu dan mulai menulis catatan di papan belakang. Fang Qiong hanya bisa menatap. Chen Beixuan. Apakah dia menyebut dirinya Chen Beixuan?
Apakah dia orang yang sama yang saya temui tahun lalu? Mungkinkah itu hanya kebetulan? Banyak pertanyaan muncul di benaknya, membangkitkan emosi yang rumit. Setengah tahun yang lalu, di tepi danau kota Jin, dia bertemu dengan orang asing bernama Dewa Langit Mistik Utara, Chen Beixuan. Dia telah memberinya liontin batu giok sebagai hadiah dan tiba-tiba pergi dengan berlari di atas air. Sambil berpikir, dia menempelkan liontin giok itu ke dadanya. Dia belum pernah melepas liontin giok itu selama setengah tahun. Dia bisa merasakan perbedaan yang terjadi pada kesehatannya secara keseluruhan semakin lama dia memakainya. Saat ini, dia yakin bahwa liontin giok itu pasti memiliki kekuatan magis. Chen Fan memimpin kelas sebentar dan tidak ada yang menyela. Tiba-tiba seseorang berdiri dan berkata dengan keras, "Profesor Chen, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut?" "Saya tidak mengerti." Semua orang menoleh dan melihat seorang pria berusia 30-an yang mengenakan kacamata hitam berdiri dan menanyai Chen Fan. Banyak mahasiswa fakultas biologi yang mengenali pria itu dan ada pula yang berseru, "Bukankah itu Tuan Du dari Departemen Biologi?" Siswa lain bergegas bertanya siapa Tuan Du dan mereka mengetahui bahwa dia adalah salah satu instruktur fakultas yang paling menonjol. Dia terkenal karena karakternya yang keras dan blak-blakan, bahkan menjadi direktur perguruan tinggi dan pernah dihina olehnya sebelumnya. Kegigihannya menghalanginya untuk dipromosikan menjadi asisten profesor meskipun ia sudah memiliki cukup pengalaman dalam mengajar dan meneliti. Seperti yang kita ketahui bersama, ilmu hayati merupakan salah satu cabang biologi. Ilmu ini berfokus pada genetika molekuler untuk mempelajari hukum-hukum yang mengatur siklus hidup dan sifat kehidupan. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakit keturunan dan cacat gen dengan menggunakan obat-obatan baru atau memperbaiki kondisi ekosistem. Instruktur Du berbicara dengan tenang. Namun, Profesor Chen telah salah memahami konsep tersebut dan menyatakan bahwa tujuan ilmu hayati adalah untuk meningkatkan dan memperkuat energi kehidupan seseorang serta menyempurnakan fitur biologis manusia. Hal ini menyamakan mata pelajaran ilmu hayati dengan studi tentang evolusi manusia. Keduanya sangat berbeda, topik tidak boleh disatukan. Dalam istilah awam, para ahli biologi sebenarnya tertarik untuk menyembuhkan penyakit jantung bawaan, sementara Profesor Chen menyatakan bahwa penyakit jantung ini dapat dihindari dengan menjadi manusia super atau manusia laba-laba. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ucapan jenaka instruktur Du. Bahkan banyak siswa yang tidak memiliki latar belakang biologi setuju dengannya. Aduh, jadi profesor tamu ini sekarang hanya melontarkan hal-hal yang tidak masuk akal sepanjang waktu. Ilmu hayati, dan masa depan penelitian farmasi, terdengar sah tetapi itu hanyalah cara lain untuk mengatakan pseudosains. Profesor Chen tidak akan berbohong kepada kita. Kerumunan itu mendidih. Beberapa mencemooh Chen Fan dan beberapa membelanya. Sebagian besar pendukung Chen Fan adalah perempuan yang datang hanya karena penampilan Chen Fan. Mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang sebenarnya dikatakan Chen Fan. Kegilaan gadis itu semakin memicu kemarahan para siswa laki-laki terhadap profesor baru tersebut. Jadi menurutmu itu tidak mungkin? Chen Fan berdiri di samping podium, tidak terpengaruh oleh tantangan tersebut. Tentu saja tidak mungkin. Meski banyak orang yang percaya pada Ki, Soviet juga melakukan penelitian tentang kemampuan manusia super, semuanya sama fiktifnya dengan pahlawan super Hollywood seperti Green Lantern, Spider-Man, Hulk, atau apapun. Namun, Tuan Chen, sains bukanlah sebuah buku komik, ini merupakan hal yang serius dan perlu dilakukan dengan metode ilmiah. Instruktur Du mengumumkan, evolusi alam mengikuti seperangkat aturannya sendiri dan tidak ada kekuatan eksternal yang dapat mengubah kecepatan dan arahnya. Banyak siswa yang mengangguk setuju. Mahasiswa Universitas Kota Jin adalah yang terbaik dari yang terbaik di masyarakat Tiongkok. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang tidak berpendidikan dan masih percaya pada kekuatan supranatural, mereka mampu berpikir rasional dan kritis. Pada saat itu, pertukaran tersebut mulai memberikan pandangan berbeda pada Chen Fan, membuatnya tampak seperti penjual minyak ular. Sue Jiao sedang duduk di samping podium dan senyuman di wajahnya sudah lama menghilang. Dia juga tidak menyangka akan mendengar teori dan pernyataan keterlaluan seperti itu dari Profesor Chen. Pseudoscience mungkin merupakan topik yang tidak berbahaya bagi komunitas online, dan hal ini tidak dimaksudkan untuk dibagikan kepada profesor sains dan mahasiswanya di ruang kelas universitas. Apakah aku benar atau benar? Dia di sini hanya untuk pertunjukan.
Beberapa profesor tua menghela nafas dan meratap. Hehe, dia tidak tahu apa-apa tentang biologi dan dia mencoba membodohi kita dengan hal-hal yang dia dengar di internet. Apa yang membuatnya layak menjadi profesor? Instruktur muda lainnya angkat bicara. Han Dongyu sedang duduk di belakang kelas. Dia mengerutkan alisnya ketika dia tiba-tiba merasa telah menyia-nyiakan seluruh paginya untuk kelas yang tidak berguna ini. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku punya bukti? Chen Fan bertanya perlahan. Bukti? Instruktur Du tertawa. Bukti apa yang kamu punya? Apakah kamu punya hewan peliharaan Godzilla atau kamu kenal Captain America? Profesor Chen, Anda harus menghentikan omong kosong ini sekarang juga. Jika tidak, akan semakin banyak orang yang meragukan kredibilitas Anda sebagai ahli biologi. Instruktur Du berkata dengan suara tegang. Bolehkah saya bertanya dari universitas mana Anda lulus? Siapa pembimbing Anda dan berapa banyak makalah penelitian yang telah Anda terbitkan? Instruktur Du akhirnya mulai mengungkapkan maksud sebenarnya. Dia tahu bahwa jika Chen Fan tidak dapat memberikan penjelasan yang sah, dia akan dikeluarkan dari podium dan menjadi bahan tertawaan seluruh universitas. Pada saat itu, Chen Fan akan kehilangan harapan untuk tetap tinggal di Universitas Kota Jin, apalagi mengajarkan teori penipuannya. Semua orang memandang Chen Fan dengan penuh harap, menunggu jawabannya. Sue Jiao menggenggam erat buku catatannya karena banyak perasaan yang kuat namun bertentangan saling berbenturan di dalam dirinya. Hatinya berharap Chen Fan dapat memberi pelajaran pada instruktur Du tetapi otaknya mengatakan kepadanya bahwa instruktur Du benar. Biologi adalah ilmu pengetahuan, bukan film superhero. Saat siswa dan instruktur laki-laki menunggu Chen Fan jatuh dari kejayaan, bahkan para gadis mulai kehilangan harapan bahwa Chen Fan akan membalikkan keadaan. Namun, Fang Qiong merasa jika Profesor Chen benar-benar orang yang dia temui yang bisa berjalan di atas air, dia tidak akan dikalahkan oleh sekelompok akademisi. Saya belum pernah belajar biologi. Kerumunan meledak setelah mendengar ucapan Chen Fan. Mendesah. Chen Fan mendengar banyak desahan panjang yang mengecewakan. Sue Jiao sedikit menggigil, hatinya tenggelam ke dasar. Profesor Chen, bagaimana Anda bisa mengakui hal itu di depan umum? Bahkan direktur pun tidak bisa menyelamatkan Anda sekarang. Han Dongyu menggelengkan kepalanya dan bersiap meninggalkan kelas. Kamu belum pernah belajar biologi, katamu. Senyuman instruktur Du menghilang saat matanya mulai berkilat tajam. Seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang biologi berani masuk ke Universitas Kota Jin dan berpura-pura menjadi profesor tamu. Sungguh tidak masuk akal, ini merupakan penghinaan bagi kita semua. Anda adalah penghinaan bagi Universitas Kota Jin. Instruktur Du berkata dengan berapi-api dan banyak mahasiswa Universitas Kota Jin setuju dengannya. Mereka bangga dengan standar tinggi universitas mereka dan oleh karena itu, tidak dapat mentolerir munculnya kecurangan akademis. Saya akan mengajukan keluhan kepada direktur. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan mengajukan keluhan kepada Dewan. Bagaimana mungkin Universitas Kota Jin membiarkan penjual minyak ular masuk ke kampusnya? Begitulah, dia belum genap 20 tahun, namun sudah menjadi profesor tamu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik layar. Mungkin Profesor Chen tidak bersalah, mungkin. Menghadapi masa yang semakin marah, gadis-gadis itu merasa semakin enggan untuk berbicara mewakili Chen Fan. Profesor Chen terlihat sangat tampan tetapi ternyata dia penipu. Zhong Yaoyao bersandar pada tubuh Fang Qiong dan berkata, dia akan menjadi idola seumur hidupku, cinta dalam hidupku, tapi sepertinya kami hanya bisa berteman dengan manfaat. Aku tidak ingin menikah dengan seorang penipu. Kupikir kamu hanya peduli pada wajahnya. Omong kosong, aku tidak sedangkal itu. Aku peduli dengan apa yang ada di dalam dan di luar. Zhong Yaoyao memprotes. Saat ini, wajah Sue Jiao sudah memucat seperti selembar kertas. Dia berjuang untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Chen Fan tidak bersalah karena semuanya menunjukkan bahwa Chen Fan memang penipu. Tuan Chen Beixuan, apalagi yang ingin Anda katakan? Merasakan janji kemenangan, instruktur Du tersenyum dan bertanya pada Chen Beixuan. Chen Fan melihat sekeliling dan membiarkan komentar-komentar mengejek dan tatapan tajam itu muncul. Kemudian dia melihat Sue Jiao, Han Dongyu, Zhong Yaoyao, semua orang yang dia kenal dan bergaul dengannya selama kehidupan terakhirnya. Pada akhirnya, dia melihat Fang Qiong. Dia duduk dengan tenang dan anggun, tampak menawan seperti seorang dewi. Keindahan ada di mata yang melihatnya. Meskipun Chen Fan tahu bahwa secara objektif,
penampilan Fang Qiong hanya di atas rata-rata sampai sekarang, dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa dia adalah wanita paling menarik di dunia. Pemandangan Fang Qiong membuat dia tersenyum tanpa menyadarinya. Mengapa Anda tersenyum? Instruktur Du mengerutkan alisnya yang berat. Bagaimana dia bisa membuat dirinya tersenyum pada situasi yang memalukan seperti itu? Apakah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tidak tersenyum, aku menertawakanmu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Chen Fan berjalan ke podium dan berkata, meskipun saya belum pernah belajar biologi, dan tidak pernah menulis sepatah kata pun tentang subjek tersebut, saya tahu lebih banyak daripada Anda tentang kehidupan. Kamu tahu lebih banyak dariku. Instruktur Du terkejut dengan ucapan itu. Pada akhirnya, biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Ia ditentukan oleh hukum yang mengatur perubahan dalam kehidupan. Dengan kata lain, biologi tidak mendefinisikan kehidupan, yang terjadi adalah sebaliknya. Chen Fan lalu menunjuk ke pot bunga narsisis layu di dekat jendela dan bertanya. Kapan musim mekarnya narsisis? Musim semi dari Januari hingga Maret. Sebagai ahli biologi, Instruktur Du menjawab dengan sigap tanpa ragu-ragu. Saat ini bulan September, dan pabrik jelas telah mengalami hari-hari yang lebih baik. Chen Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, sebaliknya, dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan menuangkan larutan ke bunga narsisis. Semua orang memandang Chen Fan dengan tidak percaya saat mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Chen Fan. Apakah dia akan menghidupkan kembali tanaman yang sekarat itu hanya dengan beberapa tetes air? Bagaimana mungkin? Sue Jiao memutar matanya dengan penuh harap. 1 detik, 2, 3, 10, 20, 30. Tidak ada yang berubah. Tanaman itu belum disiram selama sebulan dan beberapa tetes air sepertinya tidak akan menyelamatkannya. Daunnya masih layu dan kuncup bunganya masih berupa titik kecil yang tertutup. Banyak profesor yang lebih tua menggelengkan kepala dan hendak pergi. Sue Jiao juga menoleh saat kekecewaan memenuhi hatinya. Han Dongyu sudah berjalan menuju pintu keluar. Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus mengajak Sue Jiao berkencan malam ini, dia mendengar sorakan muncul di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan tercengang. Bunga narsisis warna-warni bermekaran seperti di pertengahan bulan Januari. Di bawah tatapan tidak percaya Instruktur Du, Chen Fan meletakkan botolnya dan berkata perlahan, sudah kubilang, aku tahu lebih banyak tentang kehidupan daripada yang pernah kamu bisa. Bagaimana ini mungkin? Instruktur Du menatap bunga narsisis yang sedang mekar dengan bodoh. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Semakin banyak seseorang belajar tentang biologi, mereka akan semakin terkejut dengan perkembangannya. Orang biasa akan menganggapnya sebagai semacam trik sulap dan orang dusun yang tidak berpendidikan mungkin mengira itu adalah keajaiban yang dilakukan oleh dewa. Namun, para ilmuwan tahu bahwa ini bukanlah sihir atau campur tangan ilahi. Membiarkan bunga narsisis mekar di luar musim mekar alaminya bisa dilakukan dengan mengendalikan banyak faktor seperti suhu, kualitas air, Namun, menghidupkan kembali tanaman mati dan membiarkan bunga mekar adalah cerita yang berbeda. Inti dari pelajaran biologi adalah kehidupan. Namun, kamu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan, kata Chen Fan sambil mengunci pandangannya pada Instruktur Du. Melihat Instruktur Du tidak bisa berkata-kata, dia mengamati ruangan dan bertanya, siapa lagi yang punya pertanyaan? Keheningan menyelimuti ruangan saat semua orang dikejutkan oleh perkembangan tersebut. Bahkan teori terobosan paling liar yang pernah mereka baca di jurnal ilmiah pun tidak dapat menandingi efek menakjubkan dari apa yang terjadi di depan mata mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan kelasnya jika tidak ada pertanyaan lain. Seiring Chen Fan melanjutkan, semakin banyak orang mulai memahami konsep dasar yang ingin dicapai Chen Fan. Apa yang diajarkan Chen Fan adalah cabang biologi modern. Materi yang disempurnakan memadukan biologi modern dan postmodern dan Chen Fan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun ruang lingkup kelas berada dalam lingkup biologi yang luas, kedalaman dan keluasan topiknya jauh lebih besar dibandingkan topik penelitian biologi saat ini. Bahkan para profesor tua yang hendak meninggalkan kelas kembali ke tempat duduk mereka dan mendengarkan pengajaran Chen Fan seperti murid yang setia. Aha, itu sebabnya eksperimen penyuntingan genku gagal berkali-kali. Tidak, tidak, tidak. Bagian ini adalah kebalikan dari apa yang diusulkan Mario Capecchi. Teorinya setidaknya beberapa dekade lebih maju dari pemahaman kita tentang biologi saat ini. Belum ada yang melakukan eksperimen untuk membuktikan teorinya.
Para profesor tua mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada yang tersenyum, ada yang mengerutkan alisnya dan ada pula yang begitu terpana hingga hanya bisa menatap. Instruktur dan siswa lainnya tidak bisa berkata-kata. Profesor Chen benar-benar ahli dalam biologi. Memang benar, tadinya aku mengira dia penipu. Aku tidak tahu kalau dia tidak hanya punya pengalaman luar biasa di bidang biologi, tapi juga sangat cerdik dalam teorinya. Omong-omong, apa yang ada di dalam botol air itu? Bagaimana bisa tanaman mati hidup kembali dengan begitu cepat? Sue Jiao memandang Chen Fan dengan heran. Dia telah kehilangan semua harapan dan kepercayaannya pada Chen Fan, namun Chen Fan mampu membalikkan keadaan dan berubah menjadi ahli biologi semudah Clark Kent melepas bajunya. Saat dia menyaksikan pidato gemilang Chen Fan di podium, dia merasa sulit untuk menghubungkan seorang pria muda dengan seorang ahli biologi yang terpelajar dan bereputasi baik. Han Dongyu telah berjalan kembali ke tempat duduknya dan mengunci pandangannya pada Chen Fan. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama dia merasa terancam. Ia mengakui bahwa pengetahuan Chen Fan di bidang biologi jauh melebihi pengetahuannya. Namun, kehadiran musuh yang kuat justru menyulut keinginannya untuk bertarung. Aku tidak akan ditaklukkan olehnya, bukan demi Sue Jiao, tapi demi kehormatanku sendiri. Begitulah, Chen Beixuan tidak tahu apa-apa tentang biologi modern, namun, dia tahu banyak tentang biologi postmodern. Sebagai penguasa langit mistik utara, dia telah menjelajahi alam semesta selama 500 tahun dan menemukan banyak peradaban yang sangat maju. Beberapa dari mereka telah mencapai tingkat perkembangan biologi yang luar biasa dan mereka memanfaatkan pengetahuan mereka di bidang biologi untuk menciptakan senjata biologis yang kuat yang dapat menyaingi seorang kultivator. Satu peradaban, khususnya, menemukan cara untuk memproduksi secara massal tingkat Perfected Immortals of Daur Union. Namun, sebelum mereka bisa melakukan itu, peradaban tersebut dimusnahkan oleh kekuatan gabungan dari beberapa pembudidaya abadi yang sempurna. Chen Fan telah tinggal di planet itu selama beberapa tahun dan mengenal biologi tahap lanjut mereka. Oleh karena itu, di matanya, biologi di bumi masih belum sempurna dan belum sempurna. Jika saya tidak memerlukan peralatan khusus universitas untuk membuat katalis esens serum, saya tidak perlu bersusah payah berpura-pura menjadi profesor tamu. Keluh Chen Fan dalam benaknya. Saat itu, mata Zhong Yaoyao telah berubah menjadi hati dan mulai ngiler. OMG! Xiao Qiong, sepertinya aku sedang jatuh cinta. Bukankah kamu selalu? Fang Qiong kembali menyerangnya. Dia curiga profesor muda itu adalah orang asing yang sama yang menyapanya setengah tahun lalu. Keajaiban yang dilakukan profesor muda itu telah membenarkan kecurigaannya. Di penghujung kelas, tidak hanya ruang kelas yang dipenuhi siswa, tetapi juga di luar kelas, di lorong. Banyak siswa dan guru yang mendapat pesan dari temannya dan berbondong-bondong mendatangi kelas Chen Fan. Tepat sebelum Chen Fan hendak membubarkan kelas, instruktur Du akhirnya bertanya lagi. Profesor Chen, bagaimana tepatnya Anda menghidupkan kembali bunga narsisis? Ah benar, Profesor Chen, tolong beritahu kami juga bertanya-tanya. Banyak mahasiswa yang memohon sementara profesor lainnya menunggu dengan penuh harap. Semua orang tidak hanya terkejut dengan teori progresif Chen Fan dalam biologi tetapi juga eksperimen luar biasa yang dia lakukan sebelumnya. Lagi pula, tidak sembarang ahli biologi mampu menghidupkan kembali tumbuhan yang mati. Pernahkah kamu mendengar tentang air roh Yunwu? Chen Fan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Air roh Yunwu, kebanyakan orang saling memandang dengan bingung. Namun, nama itu masih melekat di benak para siswa yang berasal dari keluarga kaya. Para profesor biologi juga mengerutkan alisnya. Mereka pernah mendengar tentang air seperti itu tetapi tidak pernah sempat mendapatkannya karena harganya yang sangat mahal. Maksudmu air yang bernilai 100.000 yuan per botol? Seseorang bertanya, apa, air kemasan jenis apa itu? Kerumunan itu mendidih. Bahkan air botolan yang paling mahal pun harganya sekitar 10 yuan per botol. 100.000 sebotol adalah perampokan. Sekelompok orang dusun, Zhong Yaoyao mendengus. Air roh Yunwu adalah mata air yang memiliki khasiat magis dari Gunung Yunwu dekat kota Chuzhou. Air ini dimaksudkan untuk memperkuat tubuh seseorang, mengisi ulang energi, dan menyembuhkan semua penyakit. Konsumsi air tersebut dalam jangka panjang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang secara signifikan. Di selain itu, ia juga dapat menghaluskan kulit seseorang dan menghidupkan kembali rambut kering dan beruban,
memperbaiki penampilan seseorang secara keseluruhan, karena khasiat magisnya, ia sangat dicari dan telah menjadi rahasia umum di kalangan Taipan papan atas di Tiongkok, namun kebanyakan orang awam akan melakukannya, belum pernah mendengarnya. Mendengar gadis itu menyebut mereka biasa saja, banyak siswa mengerutkan alis mereka dan menatap Zhong Yaoyao dengan tatapan tajam. Namun, setelah melihat wajah Zhong Yaoyao yang imut dan polos, amarah mereka tiba-tiba menguap. Saudara Chen, apakah itu air roh Yunwu yang ada di dalam botolmu? Zhong Yaoyao mengibaskan bulu matanya dan bertanya pada Chen Fan dengan suara seperti anak kucing. Iya dan tidak, Chen Fan bahkan tidak melirik Zhong Yaoyao sekilas. Air roh Yunwu yang normal tidak akan menghidupkan kembali tanaman yang mati. Saya telah memusatkan bahan obat dalam 100 botol air roh Yunwu ke dalam satu botol ini. 100 botol air roh Yunwu. Semua orang hanya bisa menatap, klaim Chen Fan. Hanya satu botol air roh Yunwu bisa berharga lebih dari 100.000, 100 botol berharga lebih dari 10 juta. Itu berarti Chen Fan baru saja membuang 10 juta yuan untuk menyelamatkan nyawa bunga narsisis. Uang sebanyak itu bisa membelikannya 3 Ferrari atau 10 rumah. Jika ini bukan untuk menunjukkan kekayaannya, Zhong Yaoyao tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukannya. Dia tinggi, tampan, menawan, berpengetahuan luas, dan yang terpenting, kaya. Tiba-tiba, Chen Fan menjadi pangeran tampan di mata sebagian besar siswi. Mata Zhong Yaoyao berbinar penuh harapan dan semangat. Metode pemurnian air sangat rumit dan membutuhkan bahan-bahan langka. Oleh karena itu, saya belum bisa memproduksi secara massal dengan konsentrasi tersebut. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Kelas sudah selesai. Chen Fan memberi isyarat meremehkan dan kemudian berjalan menuju pintu keluar. Kemudian dia berbalik dan mengumumkan. Aku lupa menyebutkannya. Aku adalah penemu air roh, dan aku akan membangun laboratorium di Universitas Kota Jin untuk melanjutkan penelitianku dalam memproduksi air secara massal. Siswa manapun yang tertarik pada biologi dan Yunwu Spirit Water dapat menyerahkan lamaran Anda kepada asisten saya. Setelah dia membuat pengumuman, dia berjalan keluar ruangan. Pada awalnya, ruang kelas sepi karena tidak ada yang berbicara sepatah kata pun, dan kemudian kerumunan tiba-tiba meluap. Apa yang Profesor Chen katakan? Dia menemukan air roh. Benarkah itu? Satu botol air roh saja bernilai lebih dari 100.000, berapa banyak uang yang dia punya? 100 miliar. Dia bisa menghasilkan lebih dari 100 miliar setahun hanya dengan menjual air roh. Banyak siswa yang berbicara satu sama lain dengan penuh semangat, tidak ada yang menyesal menghadiri kelas ini. Namun, banyak profesor dan pimpinan universitas yang lebih terkejut dengan perkembangan ini dibandingkan para mahasiswanya. Jadi Profesor Chen adalah penemu air roh. Pantas saja dia bisa menjadi profesor tamu di usia yang begitu muda. Begitulah. Teori progresif dan cerdik Profesor Chen benar-benar membuka mata yang menginspirasi. Subjek penelitian kami tidak bisa dibandingkan. Profesor Chen ingin membangun laboratorium di Universitas Kota Jin untuk meneliti lebih lanjut air roh Yunwu. Apakah kalian akan melamar kerja di labnya? Semua orang tahu bahwa jika air roh Yunwu benar-benar seefektif yang diklaim, bekerja di laboratorium Chen Fan adalah kesempatan seumur hidup bagi mereka untuk terlibat dalam proyek penelitian yang mengubah dunia. Jika air roh Yunwu dapat diproduksi secara massal sehingga semua orang dapat menikmati manfaatnya, karya mereka tidak hanya akan dikenang oleh Tiongkok tetapi juga seluruh negara lain di dunia. Itu akan mengubah dunia. Pentingnya hal ini tidak kalah pentingnya dengan penemuan mesin uap atau listrik. Siapapun yang terlibat dalam penelitian ini akan diperingati di Hall of Fame Science. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh para peneliti. Dia telah menemukan air roh Yunwu. Wajah Han Dongyu memucat. Dia tidak pernah mengira pertarungannya melawan pendatang baru akan berakhir begitu cepat. Dibandingkan dengan air roh Yunwu, proyek penelitiannya hanyalah permainan anak-anak. Profesor Chen, tunggu. Manajer universitas bergegas keluar ruangan, mencoba mengejar Chen Fan. Meskipun perutnya besar dan kakinya pendek, mereka berlari dengan kecepatan luar biasa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa peneliti yang dijatuhkan dari udara oleh militer bisa menjadi berlian dalam kesulitan. Itu adalah air roh Yunwu. Bahkan jika kita gagal memproduksinya secara massal, laboratorium tersebut pasti dapat mendorong ketenaran Universitas Kota Jin ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu,
Universitas Kota Jin bahkan mungkin dapat menggantikan Universitas Huaqian dan Yan Universitas Jin sebagai universitas paling bergengsi di Tiongkok. Kecakapan finansial Profesor Chen mampu menciptakan laboratorium kelas dunia untuk universitas tersebut, dan itu saja merupakan peluang yang tidak dapat mereka abaikan. Direktur universitas merasa dia telah terjebak emas dan keberuntungan telah jatuh ke pangkuannya. Saat ini, banyak siswa dan guru bergegas menuju Suejiao untuk melamar posisi di laboratorium. Mudah. Mari kita lakukan satu persatu. Tolong isi nama dan fakultasmu terlebih dahulu. Teriak Suejiao sambil merasa kesal sekaligus bahagia. Dia pria yang sangat misterius. Kata Zhong Yaoyao tergila-gila. Sementara itu, Fang Qiong duduk dengan tenang saat cahaya berkedip di matanya. Pada hari itu, nama Chen Beixuan terdengar di seluruh Universitas Kota Jin. Semua orang tahu bahwa ada seorang profesor tamu muda dan tampan di Departemen Biologi dan dia tidak hanya sangat berpengetahuan tetapi juga kaya.